Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Hikam Ibnu Athaillah yang telah diberi syarah oleh Syekh Asyarnubi. Kita masuk kepada hikmah yang pertama. Qala al-arif radhiyallahu anhu. Telah berkata seorang yang arif billah, kenal dengan Allah, yaitu Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Kata beliau, min alamatil i'timad, di antara tanda bersandar, alal amal, atas amal, itu adalah nuqsanur roja, kurangnya harapan, inda wujudi zalal, ketika wujudnya kesalahan. Jadi termasuk tanda bersandarnya seorang hamba kepada amalnya itu adalah kurangnya harapannya kepada Allah ketika wujudnya kesalahan. Yakni maksudnya adalah min alamati ta'wilil amil ala amalihi. Sesungguhnya di antara tanda-tanda bersandarnya seorang yang beramal ala amalihi, atas amalnya, adalah ayang kuso roja'uhu, berkurang roja'uhu, harapannya, fi rahmatillah, di dalam rahmat Allah, inda wujudi zalalihi, ketika wujudnya kesalahannya. Wa mafhumuhu, adapun pemahaman kebalikan hikmah ini adalah rujhanur roja, yaitu kuatnya harapan, inda tahalli, ketika menghiasi diri, bil amal, dengan amal, wa takhalli, dan mengosongkan diri, anizalal, dari kesalahan. Nah, kata beliau, wa hadhil hikmah, dan adapun hikmah yang pertama ini, innama tunasibul arifin, hanya saja hikmah yang pertama ini cocok bagi orang-orang yang arif, alladzina yusyahiduna, yang mana mereka adalah orang-orang yang menyaksikan, annal a'mala kullaha, bahwasanya amal-amal seluruhnya itu min rabbil alamin, datang daripada Tuhan semesta alam. Limulahadhatihim, karena memandangnya mereka, qaulahu, kepada firman Allah Subhanahu wa taala, fi kitabihil maknun, di dalam kitabnya yang tersembunyi. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, Allah yang menciptakan kalian, wa ma ta'malun, dan Allah yang juga menciptakan amal-amal kalian. Fala ta'zumu, maka tidak menjadi besar, roja'uhum, harapan mereka, bil a'mali sholihah, dengan amal-amal soleh, haitsu, di mana, innahum, sesungguhnya mereka, la yusyahiduna li anfusihim amalan, mereka tidak melihat bagi diri-diri mereka amalan, satu amal pun, wala yang kusu, dan tidak berkurang, amaluhum, harapan mereka, fi rahmatillah, terhadap rahmat Allah, idza qassaru, ketika mereka teledor, fi ta'ah, di dalam ketaatan, au tasabu, atau mereka melakukan zalalan, kesalahan. Kenapa demikian? Li'annahum, karena mereka itu gharqa, orang-orang yang tenggelam, fi bihari ridha, di dalam lautan-lautan keriduan, bil aqdar, dengan takdir-takdir. Mutamassikun, lagi mereka berpegang, bihabli qada'in, dengan tali ketetapan Allah. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha', dan Tuhanmu menciptakan apa saja yang Dia kehendaki, wa yakhtar, dan memilih. Fa inna ridha, karena sesungguhnya ridha, bil qada', dengan ketetapan Allah, itu wajibun, itu wajib, min haitsu iradatuhu lahu, dari sisi kehendaknya Allah lahu, kepada qada' tadi. Wa madmum, dan ridha dengan qada' itu adalah madmum, itu dicela, min haitsu, dari sisi al-kasbu, usaha daripada manusia, manfakatil jihadu, selama arahnya tadi itu jelas. Jadi kata Syekh Asyarnubi,
Mutiara hikmah yang pertama ini hanya cocok untuk orang-orang yang arif billah, orang-orang yang kenal dengan Allah, yang mereka memandang bahwasannya seluruh amal yang mereka kerjakan itu berasal dari Allah. Karena mereka memandang kepada firman Allah bahwasanya Allah SWT yang menciptakan mereka dan Allah pula lah yang menciptakan amal-amal mereka. Sehingga harapan mereka itu enggak menjadi kuat ketika mereka beramal dan harapan mereka itu enggak berkurang ketika wujudnya kesalahan dari mereka. Kenapa? Karena mereka itu bagaikan orang-orang yang tenggelam di lautan-lautan keriduan kepada takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqad qala al-musannif, dan sungguh telah berkata al-musannif fi ba'di qasaidihi, pada sebagian qasidah-qasidah beliau. Beliau mengatakan, la yamna'hu, janganlah mencegah seorang, dzanbun, dosa, min roja, daripada harapannya kepada Allah, fa innallaha, karena sesungguhnya Allah itu ghaffarudz dzunub, zat yang maha mengampuni dosa-dosa. Nah, ini tadi khusus untuk orang-orang yang arif billah, yang kenal dengan Allah. Wa ammas salikun, adapun orang-orang yang salik, orang-orang yang menuju kepada Allah, fa innama yunasibuhum al-farahu, hanya saja yang cocok bagi mereka itu adalah al-farahu, bergembira, bisolihil amal, dengan amal soleh, wa taqdimul khauf, dan menghadirkan rasa takut, al-mustalzimi, yang mengakibatkan li nuqsani roja, bagi kurangnya harapan, inda wujudi zalal, ketika wujudnya kesalahan. Jadi bagi para saleh, bagi para orang-orang yang menuju kepada Allah, sudah sepantasnya mereka itu bergembira dengan amal soleh, dan sudah sepantasnya bagi mereka menghadirkan rasa takut yang menghantarkan rasa takut tadi kepada berkurangnya harapan kepada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala haddi qaulil Imam Ad-Dardir, yaitu atas batasan perkataannya Imam Ad-Dardir rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan ghallibil khaufa, yaitu menangkanlah rasa takut kepada Allah, ala roja, atas berharap kepada Allah. Wasir, dan berjalanlah kamu, limaulaka, menuju Tuhanmu, bila tanak, dengan tanpa jauh. La siyama, terlebih, fi hadil azminah, terlebih pada zaman ini, allati, yang rokot, menjadi lemah, fiha, padanya, pada zaman ini, adyanah, keagamaan, wa kathurat, dan menjadi banyak, al-jaro'atu, keberanian, alal ma'asi, atas kemaksiatan, wa qalat, dan menjadi sedikit, fiha, pada zaman ini, al-amanatu, amanah. Fa innallaha ta'ala, karena sesungguhnya Allah ta'ala, ja'alal a'mala sholihah, Allah menjadikan amal-amal soleh, sababan, menjadi sebab, li raf'id darajat, untuk diangkatnya derajat-derajat, bidaril qarar, di negeri yang kekal. Wal a'malat talihata, dan Allah menjadikan amal-amal yang buruk, mujibatan, sesuatu yang mewajibkan, litarkil asfali, yaitu kepada tingkatan yang paling rendah, minan nar, dari neraka. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa amma man a'ta wattaqa, adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah, wattaqa, dan dia bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan dia membenarkan akan ada pahala yang baik, fasanuyassiruhu lil yusrah, maka kami akan mudahkan dirinya, lil yusrah, menuju kepada kemudahan, yaitu surga. Wa amma man bakhila wastaghna, adapun orang yang bakhil mengeluarkan hartanya untuk di jalan Allah, wastaghna, dan dia merasa enggak butuh dengan Allah, wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan akan adanya husna, pahala yang baik, fasanuyassiruhu lil usra, maka kami akan mudahkan dirinya, lil usra, menuju kepada kesusahan, yaitu menuju ke neraka.
Wa innama bada'al musannif wallahu a'lam. Ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.